Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema skill anak melalui seni, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Almin Esos dan juga Ibu Susanti SPD dari SD Negeri 77 Kota Bengkulu. Selanjutnya saya ingin ke Ibu Susanti nih. Jadi kan Ibu sebagai pembina dan juga pelatih ekskul seni tari nih di SD Negeri 77. Kalau Ibu sendiri secara latar belakangnya memang pelaku seni tari kah sebelumnya atau seperti apa Ibu? Bisa diceritakan? Kalau saya, latar belakang saya sebenarnya bukan selaku dari pelatih atau misalnya memang benar-benar pelaku seni tari memang menari gitu, bukan ya. Saya memang menekuni di bagian tari ini itu ya memang dari awal saya mengajar. Jadi dari awal saya mengajar itu dari tahun 2014 saya sudah diberi kesempatan oleh kepala sekolah dan juga guru-guru untuk melatih ekskul tari yang ada di sekolah, tepatnya ya di SD Negeri 77. 2014 saya masih SMP tuh. Iya. Udah ngajar ya Bu? Iya, tahun 2014. Dan katanya memang menjadi kurikulum di PGSD ya Bu ya untuk ekskul seni tari ini. Ya kalau di kurikulum itu kan memang ada ya Pak ya. Dia itu ada SBDP ya, seni budaya dan prakarya. Nah di situ kan kita disuruh memilih salah satu. Ada di situ kan kalau SBDP itu ada seni tari, seni rupa, teater, musik dan lain-lain ya. Nah kalau di SD kami, tepatnya di SD 77, kalau untuk kelas tinggi itu ada seni rupa gitu. Tapi kalau untuk ekskul ya ada ekskul tari gitu. Jadi kami benar-benar mengembangkan bukan hanya sekedar di mapelnya saja, tapi juga di ekskulnya juga. Oke, ini ada kesulitan nggak Bu? Kalau dari yang dididik sendiri ataupun menjadi anggota dari ekskul seni tari di SD Negeri 77 ini dari kelas berapa aja nih Bu? Nah kan kelas tinggi, kelas rendah ini kan nggak mungkin disatukan kan? Kelas 1 dan kelas 6 kan terlalu jauh jaraknya ini Bu. Ya benar, jadi kesulitan memang pasti ada dan memang pasti kita temui di kegiatan ekskul kita. Nah memang benar bahwasanya kegiatan ekskul itu kan semua anak boleh memilih ya Pak ya, dari jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah di sini juga di kegiatan ekskul di sini pelatihnya juga bukan cuma saya, ada banyak di situ, ada Ibu Lucy, ada Ibu Vivi, Ibu Yosi, Ibu Visi, di situ ada semua dan mereka benar-benar ikut membantu saya sebagai pembinanya gitu kan, membantu saya. Jadi mereka membagi, bagaimana kalau ibu ini dengan ibu ini kelas rendah aja nanti ngajarnya. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 nih bisa bergabung berarti di ekskul seni tari ya Bu? Bisa, jadi sebagian ada yang di kelas rendah dan sebagian ada juga yang di kelas tinggi. Dan kalau untuk saya karena pembinanya ya, saya bisa masuk kemana saja gitu kan. Saya di sini kan ikut membimbing juga, mengarahkan, kemudian membantu teman-teman juga di situ. Oke, jadi tidak semuanya bisa bergabung sebenarnya, mau kelas rendah, mau kelas tinggi, disesuaikan nantinya nih Bu. Kalau untuk pertunjukan ataupun penampilan ya Bu, itu gimana tuh Bu menyesuaikannya? Karena kan seperti tadi konsepnya bahwa kelas rendah sulit untuk digabungkan dengan kelas tinggi. Ya, nah kalau untuk pertunjukan itu kan kadang-kadang kita lihat di persyaratannya dulu. Kalau misalnya persyaratannya memang maunya yang kelas tinggi ya kita pakai, atau misalnya nggak pakai jenjang kelasnya berapa gitu kan, ya kita pilih anak itu yang memiliki ya yang sudah lancar menari gitu ya, kita pakai, kita latih, dan yang lainnya ya kita bimbing lagi gitu. Jadi menyesuaikan juga dengan mau tampil di mana, kalau misalkan perlombaan yang mensyaratkan atau tidak. Iya mensyaratkan, karena perlombaan itu kan ada juga mensyaratkan, misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 sampai kelas 6 seperti itu. Jadi yang kita pakai ya memang benar kelas 4 dengan 6. Kalau memangnya maunya yang kelas rendah ya kita gunakan atau kita pakai yang kelas rendah. Ini mengalami kesulitan yang berat nggak sih Bu? Kan guru sekolah dasar ini kan udah dituntut semuanya harus bisa, semua pelajaran harus bisa. Sekarang ekskul lagi Pak, dari 13 ini kan. 13 mungkin harus juga menguasai segala macam.
Itu kesulitan nggak sih Bu? Semuanya harus bisa nih Bu? Ya, memang itu memang serba harus bisa ya. Iya. Kalau kita kan, misalnya saya itu kan mengajar di kelas 4 dan saya juga sebagai pembina ataupun pelatih ekskul seni tari seperti itu ya. Ya kita memang harus serba bisa. Yang namanya kita juga seorang guru ya, membimbing anak gitu kan. Kalau kesulitan pasti kita temui di kegiatan ekskul ini. Salah satunya ya anak itu memiliki potensi atau bakat skill yang berbeda-beda seperti itu. Kadang-kadang anak itu ada yang mudah nangkap kalau misalnya kita ajarin gitu, gerakan-gerakannya mereka mudah sekali nangkap seperti itu. Ada juga anak itu yang mudah lupa gitu. Aduh gimana ini katanya kan, lupa. Apalagi kalau misalnya kita pergantian antara gerakan yang satu dengan yang setelahnya gitu kan. Mereka lupa. Nah, seperti itu salah satu contoh saja bahwa salah satu kesulitan kita. Kemudian minat anak sendiri. Anak kalau memang dia memiliki minat yang tinggi, otomatis kan anak itu mudah sekali untuk belajar ya, untuk lebih bisa mempelajari apa yang dia mau gitu kan. Tapi kalau anak itu kadang tuh minatnya kurang, ya kurang juga hasilnya seperti itu. Dia mau main-main aja tuh ya Bu? Ya dia cuma mau main-main, ikut-ikut temannya gitu kan. Nah yang seperti itu ya memang harus kita bimbing juga gitu kan, kita beri motivasi seperti itu. Karena kadang-kadang ada anak-anak itu yang memang mereka hanya sekedar nimbrung atau ikut dalam ekskul tari, tapi mereka nggak menyadari kalau mereka itu memiliki potensi seperti itu. Nah yang seperti itu ya harus kita gali, kita beri kepercayaan pada mereka bahwa mereka itu sebenarnya bisa gitu. Ya jangan main-main kalau sedang belajar seperti itu. Iya, karena kalau di sekolah dasar kan faktor-faktor non teknis itu sangat besar sekali ya Bu. Ya, betul. Beda dengan anak mungkin SMP, SMA ataupun yang sudah kuliah ya tinggal kalau belajar tari tinggal ajarkan gerakan, tinggal ajarkan konsepnya seperti apa. Tapi kalau anak sekolah dasar nih banyak sekali yang harus dipersiapkan sebelum itu. Kita harus memotivasi dulu, membujuk terlebih dahulu, nggak bisa kita marah dan bentak-bentak misalkan. Tantangannya lebih besar ya Pak ya? Tantangannya lebih besar, tapi itu merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan kalau kita benar-benar mengikutinya. Itu salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan kalau menurut saya gitu. Anak-anak juga senang kalau kita beri motivasi, dorongan yang lebih, juga anak-anak ikut senang. Apalagi salah satunya misalnya bosan, anak-anak merasa bosan ketika mereka berlatih di sekolah saja seperti itu kan. Mereka ya lelah, mudah capek, seperti itu saya temuin sekali. Kayaknya Ibu susah sekali Bu gitu kan. Capek Bu. Tapi bagaimana cara saya itu bisa mensiasatinya seperti itu kan, salah satunya dengan mengajak mereka itu keluar gitu kan. Saya pernah mengajaknya itu misalnya ke taman budaya seperti itu. Ya mereka belum pernah sama, oh ini ya Bu ya taman budaya. Oh bagus Ibu. Nah, udah itu mereka latihan di sana nggak kenal rasa capek seperti yang di sekolah seperti itu. Senang gitu ya? Iya, senang. Ibu mau kesini lagi kok nggak kerasa ya capeknya Bu. Ayo Bu kita latihan lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar itu tadi serba bisa, harus bersemangat. Anak bersemangat, ya kita juga harus lebih semangat lagi. Oke. Lebih sulit di mana nih Bu? Yang menghadapi anak yang kelas rendah atau kelas tinggi sebenarnya Bu? Jelas kelas rendah. Kalau Ibu sendiri sebenarnya mengajar itu di kelas rendah atau kelas tinggi sebenarnya Bu? Kelas tinggi. Kelas tinggi kalau saya, kelas tinggi. Sebenarnya kan kelas tinggi itu kan anak-anaknya lebih mudah diatur ya, lebih mudah dibimbing. Kalau kelas rendah itu tadi masih main-main, tapi kadang mereka itu lebih seru loh. Kelas rendah itu malah lebih seru dari kelas tinggi kadang-kadang karena masih lucu, masih imut-imutnya gitu kan. Iya, karena harus jauh lebih ekstra ya Bu ya. Kalau untuk menghadapi kelas rendah kan kita harus menggali, kadang-kadang harus membujuk ya Bu ya. Benar. Banyak nggak tuh Bu yang tiba-tiba ngambek kan tiba-tiba? Banyak sekali ngambek. Ibu capek nggak bisa gerakan ini katanya kan, nggak bisa. Nah makanya kita itu kan kalau ngajarkan menari itu kan pakai gerakan-gerakan yang sudah kita buat seperti itu. Kadang-kadang anak nggak bisa, ya terpaksa kan kita nggak bisa memaksa anak untuk melakukan gerakan itu. Ya udah kita cari lagi gerakan sederhana seperti itu yang bisa. Artinya kembali lagi ke treatment dari para pembina dan juga para pelatih yang ekstrakurikuler ini memang harus ekstra sesuai dengan namanya nih Pak. Ekstrakurikuler judulnya kan. Sesuai judulnya Pak, ekstra, harus lebih ekstra juga menghadapi anak-anak. Oke, semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.